Baik, tidak menunggu lebih lama, saya undang Pak Uki dan Pak Udin untuk duduk di depan dan kita akan diskusi sama-sama. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Pak Uki dan Pak Udin. Baik, terima kasih Om Kamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Jadi sore ini kita berkumpul soal kita menjadi anak senja ini yang baik lalu saya bilang sama Pak Udin. Dan memang lebih pantas. Sebenarnya kategori anak senja itu memang kita lah, usia di atas 50 yang coba merangkul yang lebih muda. Jadi sebenarnya senja itu kan menceritakan tentang kengerian. Oh, iya. Artinya orang-orang senja itu sebenarnya orang-orang yang sudah mendekati usia-usia yang dipanggil kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Mungkin saya tidak lama, tapi saya mulai dulu tentang kenapa kita bertemu di tempat ini. Jadi ajang ini adalah sebenarnya kalau kita mau bilang bedah buku, mungkin menurut Pak Udin bukan katanya. Jadi kenapa dinamain diskusi buku dalam bentuk karikatur, kira-kira begitu. Jadi mungkin saya jelaskan dulu siapa Pak Udin bagi teman-teman yang belum terlalu kenal beliau. Beliau sekarang adalah seorang dosen di Institut Seni Budaya Tanah Papua, pemilik rumah komik. Sekarang membuka sebuah ekspansi lagi ke penerbitan, namanya Yayasan Rumah Komik. Tapi rekam jejak beliau tentang dunia karikatur itu dimulai sejak 22 tahun yang lalu. Bertepatan dengan, ini kebetulan saya mungkin tahun 2022 dia melaunching bukunya. Dan syukur dia masih bisa kembali mendapat semua jadi mungkin ini pelajaran juga bagi kita bahwa pengarsipan itu penting. Saya yakin teman-teman di sini adalah semua rekan-rekan yang aktif di bidang-bidang kreatif, rekan-rekan yang aktif di bidang apapun saja, tapi kita sangat lemah dalam bidang pendokumentasian dan pengarsipan. Ini juga edukasi bagi kita bahwa akhirnya setelah 22 tahun Pak Udin berkarya, pengarsipan itu menguatkan kita bahwa itu penting dari perjalanan atau rekam jejak bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri pada akhirnya. Baik, ini sebenarnya sedikit orangnya, tapi bagi saya ini forum yang luar biasa. Di sini hadir Pak Iam, Indonesian Art Movement, pemilik dari, kalau tidak salah pendiri dari Freedom Squad yang kita kenal dengan anak-anak goyang. Beliau ada di sini. Pak Abdul Karman, beliau adalah dosen di PIN. Jadi kita coba mengajak orang-orang yang berkesan serius di bidang-bidang rohani, kerohanian spiritual untuk bisa bergabung di sini. Ada Pak Saud, dosen ISPI juga. Ada ini Pak Benhar Haryanja, Ketua Himpunan Desainer Indonesia, Himpunan Desainer Interior Indonesia Papua. Ada juga banyak yang hadir di sini, saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin tidak berpanjang-panjang, tapi mungkin saya hantar dulu bahwa sebenarnya karikatur itu sebenarnya sebuah medium, sebuah cara visual untuk sebenarnya lebih menertawakan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah sadar kalau kita punya diri sendiri, kita bisa ceritakan dan dibuat karikaturnya orang lain, mungkin lebih lucu. Jadi ini perjalanan yang Pak Udin buat dari zamannya Habibie, tapi ketika kita tracking ke belakang, sebelum Habibie menjabat, itu banyak hal-hal yang lebih lucu yang coba dihadirkan. Jadi 3 orang yang kita lihat sekarang, ada Habibie, ada Megawati, ada SBY. Dia hanya melengkapi sebuah kelucuan-kelucuan yang dibuat sebelumnya oleh 2 pemimpin bangsa, yaitu Soekarno dengan Soeharto. Mereka hanya sekedar melengkapi, walaupun mereka meneruskan perjalanannya. Oke, tidak berpanjang-panjang, silakan langsung ke Pak Udin untuk mencoba membuka kita dalam diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Uki sudah membuka kegiatan kita sore ini. Demikian pula tuan rumah. Terima
kasih Bang Amir. Ya alhamdulillah, pertama mungkin memang momen yang hari ini ya, saya baru kali ini saya mencoba tidak mengundang siapa-siapa. Biasanya kan saya pampang di Facebook itu, baru saya mengundang. Dan jujur kegiatan ini saya tidak undang. Saya hanya minta bantu ke Bang Amir. Ini. Meskipun ke mahasiswa saya lempar datang. Ya, saya mau melihat sebuah fenomena. Bagaimana ketika kita meluncurkan sebuah buku. Ya. Dan memang jadi kalau Pak Uki menyampaikan bahwa ini bukan apa, kita agak sepi, itu bukan sepi Pak. Ya. Bertarget, ya. Karena pada prinsipnya bahwa ya seperti itulah. Inilah kondisi kita hari ini sebenarnya. Kondisi kita hari ini, dan itu wilayah karikatur sebenarnya. Bahwa hidup kita hari ini itu magnet terbesar itu lebih pada materi, bukan kepada persoalan moral. Padahal saya mau mengajak banyak generasi-generasi muda hari ini untuk hadir tanpa iming-iming sesuatu. Ya, dan mungkin banyak yang bertanya, kok tiba-tiba kau tidak mengundang? Ya. Karena kenapa? Saya yakin kalau saya mengundang banyak datang. Tapi saya mencoba santai saja. Ya. Saya hanya minta ke Pak Karman aja kali-kali yang biasa menulis apa segala macam. Oke, itu pengantar pertama. Saya berdiri Pak Uki ya. Ya, biar saya agak kelihatan lebih besar sedikit. Terima kasih rekan-rekan sekalian dalam kumpul sore ini. Alhamdulillah bahwa ini momen yang sangat luar biasa. Termasuk saya juga mulai masuk ke usia senja. Usia saya ya, saya kelahiran 75, tapi kelihatannya masih kelihatan kelahiran 82. Ya, baik. Betul sekali yang disampaikan Pak Uki bahwa 22 tahun saya berkarya. Dimulai ketika saya masih berstatus mahasiswa. Saya baru tersadar ketika saya membersihkan rumah. Bahwa ada karya-karya saya ketika masih di harian Berita Kota dan tidak sampai 1 tahun Pak saya kerja di sana. Tapi itu ternyata sangat mempengaruhi kepribadian saya sampai hari ini. Ya. Bahwa intinya saya ditarik menjadi seorang ilustrator, khususnya karikaturis di media Berita Kota Makassar pada situ. Memang untuk memvisualkan atas setiap narasi dari headline. Jadi kalau ada berita hari ini, misalnya kalau dulu zaman saya itu masih Basri Palaguna Pak, ya. Tapi konfliknya tidak terlalu besar. Jadi karikatur lokal itu banyak ke sana. Tapi ada kolom nasional. Kolom nasional itu memang eranya Soeharto, tapi era sudah berakhir Pak. Karena saya mahasiswa itu masuk di 95, jujur Pak. Jadi saya masuk kuliah itu panas-panasnya Soeharto sudah itu. Krisis ekonomi kan 94. Ya kan? Krisis ekonomi 94. Nah, artinya apa Pak? Bahwa kesadaran kita itu ketika saya di Berita Kota itu belum banyak. Ya. Nah, saya tidak sampai hanya mungkin sekitar 30-an karya saja di Berita Kota, tapi itu mempengaruhi bahwa ternyata kita berkarya itu bukan orientasinya hanya materi saja, bukan endingnya ke sana. Tapi kita selalu berpikir bahwa ternyata kita berkarya itu memiliki 3 tanggung jawab. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita terkait etika, moralitas. Ya, hanya saya tuliskan dalam bahwa apa yang Bung Hanta sampaikan bahwa kita semua orang ini memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan kita, bertanggung jawab untuk mencerdaskan siapa-siapa di sekeliling kita. Ya, dan semua orang bertanggung jawab atas itu. Nah, sama dengan yang kami lakukan di sore ini bahwa mungkin inilah sedikit dari kegelisahan kami yang akhirnya alhamdulillah menjadi sebuah buku yang kita akan coba launching hari ini. Ya. Dan saya tidak akan membahas secara banyak ya, mungkin dari rekan-rekan nantinya
bisa lebih banyak mendiskusikan, ya. Karena jujur setiap frame dari karya-karya ini sebenarnya, ya, itu hanya merepresentasi sebuah peristiwa. Hari ini ada kasus-kasus nasional seperti kasus Sambo. 5 bulan ke depan itu sudah tidak ada. Hari ini MK bermasalah. MK itu Pak paling tinggi. Sekarang kita masyarakat kalau ada masalahnya kita mau mengadu sama siapa? Kalau di sana yang paling tinggi saja sudah bermasalah. Ya enggak? Terus apa lagi? Isu-isu yang hari ini. Isu Sambo, isu Lukas NMI lokal. Ya. Kanjuruhan. Ini isu kemanusiaan. Ini bisa juga. Anies. Ya. Kalau Anies mungkin lebih banyak pada persoalan bagaimana persoalan figur pemimpin ke depannya. Tapi yang seperti yang saya buatkan karikaturnya hari ini Pak, terakhir itu saya punya waktu itu masih sketsanya Sambo itu. Kalau kemarin belum sempat saya buatkan yang Kanjuruhan punya. Kalau yang MK juga kemarin saya sudah buat sketsanya, ya. Tapi betul ya, yang sebelum saya masuk, saya lebih berharap bahwa nanti audiens yang mungkin lebih banyak bertanya setelah kita berikan itu. Tapi satu hal yang mungkin saya sampaikan bahwa inilah berkas yang pada akhirnya akan menggugah saya. Ketika tumpukan ini saya temukan, bahkan saya sempat ketawa melihat gambar-gambar saya. Ya. Klipping inilah yang menjadi inspirasi bahwa tidak banyak, tapi ketika ini menjadi sebuah inspirasi bahwa saya dari titik inilah saya di media dan tidak sampai 1 tahun, tapi mendoktrin kepala saya untuk tetap melanjutkan meskipun saya menjadi dosen, bahkan saya beraktivitas yang lain, tapi spirit itu tetap ada. Artinya apa? Media memberikan peranan besar bagaimana kepribadian saya dibentuk. Dan saya pikir, ya mungkin teman-teman seperti Gadel juga, bagaimana sih kondisi pers kita hari ini? Kita jujur-jujuran saja. Ya kan? Apakah betul-betul bahwa pers hari ini, kita pure, betul-betul bisa menampung suara aspirasi masyarakat secara keseluruhan? Tapi faktanya kan juga, kita meragukan. Persoalannya, masalahnya, apakah kita jadi bagian dari bangsa atau warga? Kita hanya berdiam diri saja, apatis. Sementara kita bisa melakukan banyak hal melalui bidang-bidang kita. Ya mungkin kalau bidang saya mungkin ini yang bagian keresahan saya.